ya kan? Kamu harus siapin uang minimal 50%. Kalau developernya Indos 24. Jadi kamu bayar bulan pertama, bulan kedua kamu masukkan ke bisnisnya. Saya akan coach bisnisnya dia, ya, di mana uang yang harusnya dibelikan untuk down payment itu di coach, saya coach, dan dia masuk dalam bisnisnya dia sendiri, dia besarin. Nah, keuntungan target kita adalah 10% Pak, per bulan dari bisnisnya pembeli properti. Kalau 10%, 45% dikali 10% berarti ada 4,5%. Itu yang akan dicicil Pak, ke pihaknya in-house Pak. Nah, mungkin pertanyaan Bapak, loh Pak, kalau sampai ini, dibilang nggak punya bisnis, bagaimana pembelinya? Kami Maxion Organization akan memberikan bisnis yang dikelola dia 100% Pak. Di situ, kami akan berikan itu. Sebentar Pak, ini lagi stuck lagi. Nah, jadi kami akan memberikan bisnis. Jadi bisnis apa ini? Ini adalah bisnis trading invoice. Bisnis trading invoice itu adalah bisnis yang dipakai di Indonesia, di seluruh dunia, di mana antara supplier dengan buyer. Misalnya supplier hotel, kan nggak mungkin Pak dibayar cash, pasti ada tempo, ya kan? Supplier pemerintahan, pasti dibayar tempo. Kenapa buyer nggak bayar langsung walaupun dia punya uang? Karena dia butuh mengkoordinasi keuangannya. Kalau semuanya cash kan loss Pak, nggak bisa dikontrol Pak. Dan butuh manajemen kan untuk kontrol keuangan. Jadi apa yang kami lakukan adalah kami memberikan bisnis pada pembeli yang tidak punya bisnis Pak. Jadi bisnis dikontrol mereka, barang dan jasa dikirim pembeli properti, ya, atas nama pembeli properti, lalu pembeli properti akan bayar Pak, dengan konsep berbagi. Misalnya profitnya 20%, ya 10% supplier, pembeli jadi agennya jadi 10% per bulan. Nah, dengan keuntungan mesin uang ini yang akan membayar cicilannya Bapak. Jadi orang yang beli propertinya Bapak, pilihannya ada 3. Mau beli cash, mau beli kredit, atau mau beli gratis. Pakai caranya kita ini Pak. Ya. Ini akan jadi revolusioner, akan jadi standar dunia properti kalau nggak premium. Ngapain beli gratis, beli cash sama beli kredit kalau bisa gratis. Nah, itu kira-kira PowerPoint saya. Mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan, monggo Pak. Jadi proses bangun ini kan developer kita pilih saya Pak sekarang dalam proses pembangunan dan kita memang belum posisi jadi 100%. Ya. Akan tetapi sekarang pertama yang kita butuhkan adalah marketing, penjualan, pembeli ini yang susah sekarang, sulit gitu loh. Ya. Yang kedua tadi kan kalau tuh ada pembeli harus ada DP. Masalahnya sekarang DP orang itu masuknya kemana dulu yang pertama Pak? Apakah masuk ke Maxwin atau masuk ke perusahaan? Kalau masuk ke Maxwin, bagaimana pengelolaan DP itu? Karena kami khawatir nanti ternyata bisa saja kita seperti yang Bapak katakan tadi bahwa DP-nya akan dibelikan ke supplier, tapi khawatir yang kita tutupin orang yang supplier itu tidak membayar ke perusahaan. Bagaimana kira-kira itu Pak? Oke, satu gini Pak, DP yang saya maksud DP itu adalah down payment yang dana yang dipunyai oleh pembeli Bapak, dan dana itu tidak, dana yang 50% itu tidak masuk ke Bapak dan tidak masuk ke saya. Saya hanya memberikan bisnis yang 100% dikelola oleh pembeli, 100%. Jadi kami nggak menerima dan kami cuma meng-coach Pak. Yang masuk Bapak adalah cicilan bulanan selama 24 bulan itu yang masuk Bapak. Langsung atas namanya Bapak, antara pembeli sama Bapak, langsung namanya. Kami tidak mengelola dana sama sekali, ya. Kedua Pak, target hari ini adalah targetnya menengah ke atas. Kita tahu corona ini Bapak jangan harapin orang menengah ke bawah membeli Bapak properti. Untuk makan aja susah. Orang bawah itu Pak, menengah ke bawah beli properti pakai kredit Pak. Kita nggak ngejar itu Pak. Kita ngejar menengah ke atas. Yang dimana orang yang punya uang untuk beli propertinya Bapak tuh dia punya 100 properti Bapak bisa dibeli sama dia.
Tapi untuk dia supaya mau beli tempatnya Bapak, kita bilang sama dia, mau nggak beli propertinya sama Pak Mapada? Ya kan? Dimana dalam 2 tahun kamu gratis belinya, uangmu kembali, properti atas namamu, jadi 200% Pak. Paham ya Pak? Kemungkinan macet, enggak berapa, karena ini menengah ke atas Pak. Daripada uangnya dia taruh di bank cuma dapat 5%, ini invest properti di tempatnya Magada, ya kan, uangnya cuma separuh, tanggal 24 bulan dibalikin separuhnya, ya kan, dapat properti atas namanya dia. Paham ya Pak? Pak, halo? Ya. Jadi begini, sekarang nih antara pembeli dan saya sebagai penjual, Ya. kan saya seharusnya berhak menerima DP, oke? Ya. Saya berhak menerima DP, oke? Akan tetapi karena DP itu, supaya nanti konsepnya larinya ke gratis orang itu membeli villa saya atau properti saya, maka DP itu kita oleh pembeli gitu, oleh pembeli nih Pak ya? Ya. Oleh pembeli dikelola, dibantu oleh Maxwin gitu. Saya hanya jadi pelatihnya pembeli. Uang 100% masuk ke dia. Jadi masuk ke pembeli. Jadi Bapak nanti tinggal PPJB antara pembeli dengan Bapak. Bayarnya cicilannya berapa? Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Kami cuma melatih bisnisnya dia supaya dia tuh bisa belinya tuh dari bukan uang pokoknya dia, tapi hari hasil kerjanya dia, Pak. Paham ya Pak ya? Gitu. Ya paham Pak. Ya. Jadi ini setelah uang DP yang dia rencana mau kelola itu, jadi murni yang mengelola itu dia sendiri pembeli ini Pak ya? Iyalah, mau dia sendiri yang melihat 100%. Oke, kalau begitu dong bagaimana bunyi PPJB-nya gini, kita khawatir ternyata uang DP itu pun dikelola oleh dia. Kekhawatiran kita tidak dibayar bagaimana? Saya tanya Bapak, kalau hari ini tanpa Bapak bertemu saya, ada orang yang mau beli propertinya Bapak, itu perjanjiannya apa Pak? Cicil, yang cicilan. Ya, perjanjiannya kita kan cicilan. Cicilan, ya sudah sama. Ya. Sama aja. Kalau sampai orang itu nggak bayar, Bapak rugi apa? Kan belum AJB. Oh, jadi kita buat PPJB dulu ya? PPJB, saya kan dari awal bilang PPJB. Ya kan? Ya. Oke. Connect ya. Nah, terus Sekarang gini loh Pak. Oke. Intinya, kalau hari ini Bapak jualan properti di Lombok, dan satu-satunya properti di Lombok yang memberikan program premium properti, kira-kira Bapak laris enggak Pak? Satu-satu. Laris. Yes. Gitu Pak, bisnis tuh harus punya nilai tambah. Betul nggak? Oke. Sekarang itu yang pertama, sudah paham? Paham ya? Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, bidang usaha yang akan dia kelola. Misalnya, kalau dia pegawai negeri, karena dia tidak seorang pengusaha. Jadi uang DP itu dikemanakan dia untuk bisa berkembang, dia untuk bisa sebagai cicilannya. Oke, jadi Tadi saya dengar poinnya Bapak sanggup untuk membantu dia untuk mencarikan supplier dia untuk melakukan pembayaran atau bagaimana. Itu bagaimana konsepnya? Nanti akhirnya kan pembeli itu harus ketemu juga kepada Bapak, ini kan berarti untuk mengajarkan dia tentang bagaimana menghasilkan uang DP-nya dia tersebut. Bagaimana itu kira-kira Pak? Ya, pertanyaan yang bagus Pak. Jadi tahapannya ya kita tak jelasin one by one Pak. Prosedurnya nanti kita kan buat program nih, program premium property. Nanti kan Bapak melihat cash flow-nya Bapak. Saya kan nggak tahu nih cash flow-nya Bapak. Contoh, mungkin Pak saya ini butuh uang Pak. Saya kira-kira cash flow saya 10% dulu bulan pertama cicilannya, bulan kedua nanti 4%. Saya bisa aturin. Atau Bapak ngomong, Pak saya ini butuh cicilannya 15% Pak. Bulan pertama, bulan kedua nanti 4%. Saya bisa aturin. Nanti kita bicara. Apabila kita sudah ada, paham Pak ya? Kita akan lempar ke agent property, ya. Agent property kita ngomong, ini properti satu-satunya di Lombok yang dapat gratis. Kamu lemparin. Saya juga tak lemparin di orang kayanya Surabaya. Saya juga lemparin orang kaya di Jakarta. Ini mau ndak beli propertinya Pak Magada gratis. Dalam waktu 2 tahun, ya. Setelah itu mereka kan akan saya akan coach one to one ke pembelinya sebelum bertemu Bapak. Paham ya? Bisnis apa? Saya ada listnya Pak, supplier dan buyer.
Dia ambil keputusan sendiri. Saya hanya nerapin, dia jadi agennya supplier. Tugasnya dia cuma simple. Barang dikirim atas namanya dia, pembeli, sudah diterima, dia cuma tinggal pakai internet banking, Pak, transfer. Tek. Waktu buyer mau bayar, langsung masuk rekening dia. Yes. Cuma itu aja. Ya, dia basically tak jadikan businessman sejati, bukan businessman, Pak. Paham ya? Businessman itu semua dikerjain, Pak. Dari nyapu sampai proses produksi dikerjain, Pak. Itu businessman. Makanya buku saya kan, apakah Anda businessman atau businessman? Kalau businessman sejati tinggal terima duit, Pak. Itu loh, Pak. Paham ya, Pak? Itu yang kami lakukan, Pak. Ya. Oke, ini tahap marketing premium, Pak. Jadi gini, Pak, saya ada dua macam, Pak. Artinya tadi, ya, lanjut, Pak. Lanjut, Bapak dulu. Ya. Artinya tadi Bapak berarti untuk follow up selanjutnya antara pembeli dan kita arahkan ke Bapak untuk langsung by one itu untuk ya, bicara Zoom meeting seperti kayak gini, personal. Pak. Ya, Zoom meeting seperti kayak gini, betul. Ya, oke. Nah terus ini pertanyaan saya, kira-kira kan saya juga jujur, kita juga butuh DP, sebagian DP untuk meneruskan dari proses pembangunan properti kita. Ya. Artinya kalau DP-nya seperti yang Bapak katakan tadi 50%, kalau 50%-nya masuk di dalam unit usaha yang Bapak tawarkan kepada mereka, kepada pembeli, kan untuk kita akan sedikit kendala pembangunannya, karena kita juga butuh dana segar untuk juga menambah supaya cepat proses pembangunannya. Itu bagaimana caranya bisa diatur enggak, Pak? Maka dari itu saya ini butuh tahu cash flow-nya Bapak. Ya kan? Yang saya tawari ini sebetulnya ada dua, Pak. Satu, saya menawarin Bapak di konsep marketing premium property, oke? Tapi saya juga membantu Bapak bagaimana tahap kedua ini, namanya financial engineering, Pak. Artinya apa? Kami sebelum corona sama OJK, kami ini punya program tanpa DP, tanpa bunga, ya kan? Hanya 1% untuk rakyat. Bapak akan tanya, Pak, untungnya Bapak di mana? Betul ya, Pak? 1%, harga nggak dinaikin loh, Pak. 1% selama 100 bulan kami langsung AJB-kan, ya kan? Nah, jadi kami, Pak, buat holding company, ya kan? Holding company, Pemkot tidak keluar modal, Pemda tidak keluar modal sama sekali, di mana full fundingnya dari kami. Ini aja full funding, saya sama OJK diminta apa? Nggak boleh, Pak. Untuk funding masuk di pemerintahan harus izin OJK ini, Pak. Makanya saya untuk pemerintah berhenti, makanya saya jalan retail sama Bapak ini hari ini. Nah, dari ini, Pak, saya investasi kira-kira 200 miliar, Pak, satu holding. 100 miliar ini, Pak, saya buat untuk investasi properti. Langsung tanpa pakai bank, saya bangun. Dengan konsepnya, hukumnya, saya menyewakan 1%, Pak, untuk masyarakat. 100 bulan, 8 tahun, 4 bulan tak kasih gratis. Ini konsepnya. Lalu 50% kan ada 100 miliar. Ini saya danain UMKM-nya pemerintah. Jadi agennya supplier tadi yang profitnya 10% per bulan. Jadi Bapak bayangin 200 miliar, 100 miliar saya untung 1% aja per bulan untuk perumahannya. Yang 100 miliar saya untung 10%. Digabung, Pak. Dalam 2 tahun saya BEP, break even point. 5 tahun, nilai perusahaannya 200 miliar jadi 2 triliun. Saya hari ini, Pak, sebetulnya, Pak, sebelum corona sama OJK, saya sudah tanda tangan 8 gubernur wali kota, Pak. Campur di sini. Ya kan? Saya bisa buat Bapak perusahaannya, ya kan? Tapi Bapak harus fair sama saya, cash flow-nya Bapak, ya kan? Kita buat perusahaan Bapak targetnya 5 tahun minimal 10 kali, Pak. Tapi saya sebagai financial engineering-nya, Bapak harus terus terang sama saya, cash flow Bapak mana? Kalau Bapak developer, kalau Bapak betul-betul punya tanahnya bukan tanah yang dimana masih perjanjian, karena Bapak kendala cash flow-nya berapa, kita akan mulai dari sana. Intinya gini, Pak, program saya yang kedua ini yang saya mau tawarin Bapak. Dalam waktu 5 tahun, minimal, modal Bapak itu yang tadi, kalikan 10 lah. Misalnya Bapak 30 miliar tadi ya, kalikan 10 dalam 5 tahun, perusahaan ini tak jadikan 300 miliar. Dan masih terus bertambah terus, Pak.
Kita mainnya nanti pendananya nggak pakai bank, Pak. Kita masuknya ke bursa, Pak. Seperti Bapak tahu tempo hari Nasir DPRD yang marah-marah sama direkturnya Inalum. Ya kan? Kan Nasir berpikir kalau punya uang, ya kan, mau kredit uang pakai bank, pakai jaminan. Namanya kalau perusahaan sudah mau go public, itu nggak pakai jaminan, Pak. Sudah kepercayaan semua, tinggal keluarkan. Jadi perusahaan Bapak tak buat minimal 10 kali kalau mau pakai program kedua. Tapi ya Bapak mau, wes Pak, aku cuma mau marketingnya premium, ya nggak apa-apa, marketing premiumnya. Nah, kira-kira itu, Pak. Sangat menarik, Pak, dua-duanya. Satu marketing premiumnya sama yang investasi sharing, Pak. Jadi ini saya ingin sampaikan kepada Bapak, saya punya lahan itu sekarang sudah saya bebaskan kemarin sekitar 18 hektar, Pak. Saya ada buat peradaban Islam. Bapak bisa buka channel Munjat, channel Gus Nur sama saya dia. Keren, Pak. Di situ saya membuat properti syariah. Ya, itu harus, Pak. Itu vilanya sekitar, ya Pak. Anti riba itu harus, Pak. Itu sekitar, ya. Syariah berarti anti riba kan, Pak? Anti riba. Iya. Jadi konsep saya adalah penjualan sharing, Pak. Oh. Jadi satu villa dimiliki oleh banyak orang. Persis kalau Bapak pernah nonton di Metro TV, Easy Property, konsepnya sama. Cuman yang membedakan kalau kita kan konsepnya syariah, jadi berbagi dia satu villa dikuasai dimiliki sebanyak 150 PKP namanya persentase kepemilikan villa slot. Jadi itu. Nah, tetapi karena kondisi sekarang ini akhirnya jujur aja gini Pak. Walaupun sudah banyak yang membeli di kita, cuman karena belum tercapai kuotanya sehingga masih harus bekerja keras. Nah, saya ingin menawarkan kepada Bapak, kita kerjasama, Pak. Ini untungnya bukan 100%, 100.000%, Pak. Jadi bahkan dari operator internasional Signet Hotel itu yang Mulyadi itu kawasan Asia Afrikanya, kebetulan manajernya kemarin itu saya sudah tanda tangan MOU, Pak. Sudah beberapa kali sudah siap untuk pengelolaannya. Masalahnya sekarang dari segi pembangunannya, saya jujur saya menguras dana cukup banyak untuk membeli tanah dan membangun sebagian yang sekarang sudah ada sekitar 25% sudah berjalan. Selebihnya sekarang kita menunggu. Tapi karena ini butuh dana besar, Pak, ya, dan butuh bantuan marketing yang besar, memang harus ketemu sama Bapak yang sebagai rajanya ini, karena bisa saja saya akan menghadirkan kepada Bapak semua legalitasnya, semua sistemnya, cuman perlu presentasi khusus mungkin, Pak. Saya harus face to face dengan Bapak untuk menjelaskan ini semua, karena ini kan proyeknya kalau saya bilang proyek mercusuar sangat besar gitu, karena ada banyak tokoh di situ yang sudah mau ngambil gitu. Karena kita kan menjual peradaban Islam, Pak. Di situ ada konsep syariah kita ada, sehingga pembelinya banyak. Cuman itu sekarang karena kami kurang memanajemen. Itu yang pertama. Yang kedua karena kurang pendanaan sekarang. Nah, bagaimana solusinya? Tadi Bapak sudah bisa memberikan saya solusi pembeli villa gratis. Menarik itu, sangat menarik bagi saya. Cuman perlu pendalaman lagi karena bagaimana kan Bapak butuh cash flow saya. Jujur aja sekarang cash flow saya banyakan saya pergunakan untuk membangun, Pak. Jadi seperti itu. Sekarang saya butuh bantuan Bapak. Kita ada dua pilihan. Satu, marketing. Mungkin kita serahkan kepada Bapak bagaimana memberikan kita